Dalam video ini, Ibu akan memberikan pembelajaran daring Bahasa Indonesia bab 1, yaitu tentang surat lamaran pekerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar anak-anakku? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tak kekurangan apapun. Perkenalkan, nama saya Ibu Rizka Anggi Kusuma Wardani, pengampu guru Bahasa Indonesia. Nah, anak-anakku, kalian tentunya mempunyai sebuah cita-cita. Salah satunya bisa bekerja di perusahaan atau instansi. Sebelum kalian bisa bekerja, harus dapat mengirimkan atau memasukkan surat lamaran pekerjaan ke perusahaan tersebut. Jadi, kalian sebagai pelamar harus bisa atau mengetahui tata cara penulisan surat lamaran pekerjaan dengan baik dan benar. Pada bab 1, yaitu tentang menulis surat lamaran pekerjaan. Yang akan kita pelajari yaitu yang pertama, pengertian dan jenis surat lamaran pekerjaan. 2, isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Dan yang ketiga, kaidah kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Mohon disimak video ini baik-baik ya. Yang pertama, pengertian surat lamaran pekerjaan. Apa itu pengertian dari surat lamaran pekerjaan? Yaitu jenis surat pribadi resmi permohonan pekerjaan kepada kantor, perusahaan, atau instansi tertentu. Nah, sedangkan fungsinya yaitu sebagai tanda bukti tertulis pengajuan surat permohonan pekerjaan dan sebagai media atau alat komunikasi serta bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan penerimaan pekerjaan. Selanjutnya, ke jenis surat lamaran pekerjaan. Menurut jenis pembuatannya, terdiri dari 2, yaitu surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup. Yang kedua, surat lamaran pekerjaan yang dipisahkan dengan riwayat hidup. Adapun berdasarkan sumber informasi lowongan pekerjaan, yaitu ada 4. Yang pertama, berdasarkan iklan media cetak. Yang kedua, berdasarkan informasi dari media audio atau radio. Yang ketiga, berdasarkan informasi dari orang lain. Dan yang terakhir yaitu surat lamaran pekerjaan berdasarkan inisiatif sendiri. Selanjutnya, memasuki materi yang kedua, yaitu isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Isi surat lamaran pekerjaan adalah informasi yang tertulis dalam surat lamaran pekerjaan. Di sini surat lamaran pekerjaan berisi permohonan seorang pelamar pekerjaan agar diterima pekerjaan di tempat yang dilamar. Selanjutnya kita memasuki ke sistematika surat lamaran pekerjaan. Yang pertama ada tempat dan tanggal pembuatan surat. Kedua, hal dan lampiran. Ketiga, alamat surat. Keempat, salam pembuka. Kelima, alinea pembuka. Keenam, isi. Ketujuh, penutup. Kedelapan, salam penutup. Dan yang terakhir, 9, ada tanda tangan dan nama terang. Berikutnya, materi yang ketiga, kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Yaitu ada yang pertama, kata sapaan dan kata ganti. Yang kedua, pilihan kata dan struktur kalimat. Dan yang ketiga, ejaan penulisan. Nah, anak-anakku, untuk mengetahui kebahasaan surat lamaran pekerjaan, mari kita ikuti penjelasan dari Ibu. Sistematika yang pertama, penulisan tempat dan tanggal surat biasanya diletakkan di pojok kanan atas dan tidak diakhiri tanda titik karena bukan kalimat. Untuk tanggal dan tahun,
ditulis menggunakan angka, sedangkan bulan ditulis dengan huruf diawali huruf kapital. Nama bulan tersebut tidak diberi tanda hubung. Sistematika yang kedua, hal dan lampiran. Untuk hal, berisi surat lamaran pekerjaan. Penulisan lampiran tidak boleh disingkat, misalkan LAMP titik. Pada kolom lampiran, tidak boleh ditulis dengan angka tapi huruf. Sistematika yang ketiga adalah alamat surat. Alamat surat tidak boleh ditulis kepada YTH, tetapi YTH titik. Disarankan tidak boleh lebih dari 3 baris. Untuk menyebutkan pimpinan tidak boleh menyebutkan jenis kelamin bapak atau ibu. Dan kata jalan tidak boleh disingkat JL atau JLN. Dan tiap akhir baris tidak boleh diakhiri tanda selesai. Sistematika selanjutnya yaitu salam pembuka. Berupa kata dengan hormat. Diawali dengan huruf kapital dan dilanjut huruf kecil, lalu diakhiri dengan tanda koma. Sistematika selanjutnya yaitu pada alinea pembuka sebaiknya ditulis dengan bahasa yang baik dan sopan. Alinea pembuka berisi dapat sumber dari iklan atau pemberitahuan seseorang atau instansi tersebut atau inisiatif sendiri. Pada contoh di sini berdasarkan dari info iklan. Untuk itu harus menyebutkan tanggal iklan keluar dan juga nama media. Anak-anakku, pada sistematika isi terdiri dari 2, yaitu identitas pelamar dan lampiran yang dibutuhkan. Untuk identitas pelamar terdiri dari nama, tempat tanggal lahir, pendidikan, alamat, atau hal yang lainnya terkait dengan identitas diri. Dan adapun penulisan huruf tersebut diawali dengan huruf kecil dan tidak diakhiri dengan tanda titik. Lampiran adalah hal-hal yang mendukung surat lamaran pekerjaan. Adapun lampiran tersebut bisa disesuaikan dengan kebutuhan instansi yang dituju. Untuk isi lampiran menggunakan tanda titik koma dan poin yang terakhir menggunakan tanda titik. Selanjutnya, sistematika ketujuh, yaitu penutup. Nah, di sini orang-orang biasanya menggunakan kata perhatiannya. Nah, nya adalah kata ganti orang ketiga. Jadi, secara kebahasaan itu salah. Maka, nya di situ diganti bapak atau ibu. Selain itu, penggunaan kata kerja mengucapkan tidak menggunakan sampaikan atau haturkan. Jadi bahasa yang betul adalah atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terima kasih. Berikutnya salam penutup. Diawali menggunakan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda koma. Hormat saya, koma. Dan selanjutnya sistematika yang terakhir yaitu tanda tangan dan nama terang pelamar. Untuk nama pelamar ditulis sesuai nama identitas pelamar. Sekian itulah video pembelajaran daring dari Ibu. Semoga bisa bermanfaat.
Tetap semangat, jaga selalu kesehatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.